Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sesi perkuliahan Dasar Jurnalistik dan Penyiaran. Hari ini kita akan membahas tentang berita. Setiap hari kita berinteraksi dengan media, mulai dari koran, majalah, radio, televisi, maupun gawai. Di berbagai media ini selalu terdapat berita. Meskipun tidak semua isi media ini adalah berita, ada juga dalam bentuk iklan maupun iklan yang dibuat dalam format berita yang disebut sebagai advertorial. Fokus perhatian kita hari ini adalah pada berita. Apa itu berita? Saya akan memberikan dua perbandingan peristiwa. Peristiwa pertama adalah manusia menggigit anjing. Peristiwa kedua, anjing menggigit manusia. Ada dua peristiwa ini. Peristiwa pertama, sekali lagi, manusia menggigit anjing. Peristiwa kedua adalah anjing menggigit manusia. Mana yang lebih mempunyai nilai berita? Atau mana yang lebih bisa diceritakan kepada orang lain? Atau mana yang lebih menarik bagi orang untuk mendengar salah satu dari cerita ini? Tentu jawabannya adalah manusia menggigit anjing, bukan anjing menggigit manusia. Mengapa? Karena anjing menggigit manusia itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Beda dengan manusia menggigit anjing. Manusia menggigit anjing adalah peristiwa yang dianggap luar biasa. Karena dianggap luar biasa, maka dia disebut sebagai berita. Jadi, yang dimaksud berita adalah sesuatu yang layak untuk dikabarkan. Sesuatu yang layak untuk dikabarkan itu adalah berita. Sebagai contoh, hari ini teman-teman pulang dari kuliah, sampai di rumah, ada speaker masjid berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang, dan seterusnya. Itu adalah berita. Jadi, berita itu bisa berupa kabar duka. Bisa juga kabar suka. Misalnya, kakak kelas Anda wisuda mendapatkan IPK 4, cum laude, maka itu akan menjadi berita yang layak dikabarkan kepada orang yang lain. Meskipun demikian, tentu ada batasan mana yang layak dikabarkan dan mana yang tidak layak dikabarkan. Disinilah kemudian wartawan atau jurnalis dan redaktur berperan. Artinya apa? Sesuatu layak menjadi berita itu ketika di mata wartawan atau jurnalis dan redaktur layak untuk dimuat atau diberitakan di media yang mereka kelola. Sebagai contoh, peristiwa olahraga akan layak dimuat di media-media olahraga, namun belum tentu akan layak dimuat di media-media umum, kecuali peristiwa olahraga itu mempunyai nilai berita yang tinggi. Misalnya, menyangkut sebuah pertandingan final, atau menyangkut tim atau pemain atau klub yang terkenal. Jadi sekali lagi, berita adalah sesuatu yang layak untuk dikabarkan. Dalam jurnalisme, batas layak atau tidak itu berada di tangan redaktur dan di tangan wartawan. Selanjutnya, agar lebih mudah kita memahami sesuatu itu layak dikabarkan atau tidak, maka penting bagi kita untuk memahami tentang nilai berita. Ada beberapa nilai berita. Yang pertama, aktual. Aktual. Aktual artinya sesuatu yang sifatnya baru pasti layak untuk diberitakan. Informasi tentang meninggalnya tetangga kita yang disiarkan melalui pengeras suara masjid itu adalah sesuatu yang aktual. Pertandingan olahraga, skor pertandingannya diberitakan, tentu itu menyangkut sesuatu yang aktual. Yang kedua, berkaitan tentang kedekatan atau proximity. Kedekatan di sini menyangkut dua hal, kedekatan secara geografis
maupun kedekatan secara psikologis. Sebagai contoh, pemberitaan tentang kampung halaman teman-teman itu punya nilai kedekatan secara psikologis kepada teman-teman. Lebih konkret lagi, ketika ada gempa di Palu dan tsunami di Palu, nilai beritanya akan tinggi secara psikologis bagi mahasiswa yang berasal dari Palu dan sekitarnya daripada mahasiswa yang berasal dari lokasi lain. Kedekatan geografis. Kita tinggal di Jogja. Kita membaca di sebuah koran, Gunung Merapi mulai menampakkan tanda-tanda akan meletus. Jelas, nilai beritanya adalah kedekatan secara geografis. Yang selanjutnya, nilai berita berkaitan dengan ketokohan. Seseorang yang memiliki nilai ketokohan tinggi, pejabat, olahragawan terkenal, artis terkenal, tentu nilai beritanya lebih tinggi daripada orang biasa atau orang kebanyakan. Selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah peristiwa yang melibatkan perseteruan baik secara verbal maupun secara fisik antara dua pihak atau lebih. Konflik punya nilai berita bagi media-media yang memuatnya. Maka kita dengan mudah menjumpai berbagai media menjadikan isu konflik sebagai berita utama atau headline. Tentu saja dalam peliputan berita berkaitan konflik, kita sebagai jurnalis atau wartawan harus berhati-hati. Prinsipnya adalah cover both side atau berimbang di dua sisi. Nilai berita yang selanjutnya adalah human interest. Human interest atau kemanusiaan. Sebagai contoh, di UMY pernah seorang wisuda dengan selama perkuliahan dia membiayai kuliahnya dengan jualan gorengan. Ketika dia wisuda, dia membawa rombong gorengannya ke sportorium UMY dan kemudian membagikan gorengan kepada tamu wisudawan yang datang. Nilai beritanya di sini adalah human interest. Nilai berita yang berkaitan dengan human interest umumnya adalah nilai berita yang bertahan lama. Tentang hal ini, kita nanti akan mempelajarinya dalam materi tentang jenis berita. Ini adalah hal-hal penting yang berkaitan tentang nilai berita. Sekali lagi saya ulangi, nilai berita yang pertama adalah aktual. Sesuatu yang baru, nilai beritanya akan semakin tinggi. Dalam jenis berita akan dimasukkan menjadi berita hard news. Jika kita terlambat memberitakannya dibandingkan media yang lain, maka pemberitaan kita menjadi basi. Yang kedua, kedekatan atau proximity mencakup kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. Nilai berita yang ketiga adalah ketokohan. Semakin tinggi nilai ketokohan seseorang, maka nilai beritanya semakin tinggi. Maka sebagai jurnalis, kita harus mampu menjangkau atau mengakses informasi dari para tokoh yang menjadi sumber berita kita. Nilai berita selanjutnya adalah konflik. Konflik yaitu suasana atau situasi yang melibatkan perseteruan antara dua pihak atau lebih, baik secara verbal maupun secara fisik. Nilai berita yang terakhir adalah human interest atau kemanusiaan. Nilai berita human interest menyangkut sesuatu yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan yang membuat orang yang membacanya menjadi tergugah. Demikian penjelasan kita dalam sesi perkuliahan hari ini tentang pengertian berita dan nilai berita. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.